warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Cakrawala, UMI Only One. Kami dari kelompok hukum pidana yang dilakukan oleh Ibu Usia dan Negara SKMK akan menyajikan video kami mengenai perspektif hukum pidana atas dugaan malpraktik yang dilakukan terhadap seorang bayi di Tasikmalaya. Pasangan Erlangga dan Nisa Armila berduka lantaran buah hati yang dinantikan meninggal dunia. Wanita ini tidak lagi bisa dibendung setelah salah satu anggota keluarganya meninggal dunia. Nis, kamu tahu gak sih kasus yang lagi viral tentang bayi prematur yang meninggal di Tasikmalaya? Apa tuh? Jadi aku jelasin ya. Berhubung di sini juga ada teman-teman, aku sekalian jelasin ke Ninis dan teman-teman ya. Jadi ada kisah tragis yang menimpa seorang bayi di Kecamatan Bumbursari, Kota Tasikmalaya. Kasus ini menjadi viral atau menjadi diperbincangkan karena si bayi ini meninggal diduga karena ada kasus malpraktik di klinik A di kota tersebut. Bapak Erlangga selaku bapak korban ini melaporkan kepada pihak kepolisian dikarenakan si bayi ini meninggal tak lama setelah dilahirkan pada klinik tersebut. Erlangga ini menduga adanya kelalaian pada pihak klinik yang tidak sesuai dengan standar operasional klinik. Jadi kronologinya pada Senin 13 November pada pukul 4 sore, si ibu ini kondisinya sudah lemah, lalu dibawa ke klinik tersebut. Pada pukul 10, si ibu ini berhasil melahirkan secara normal bayi tersebut. Namun setelah persalinan, si keluarga bayi ini tidak diberikan informasi yang lengkap terkait kondisi bayi. Menurut keterangan Erlangga juga, si bayi ini tidak ditaruh di inkubator, akan tetapi tidak sesuai dengan standar operasional klinik. Si klinik ini tidak memberikan informasi yang lengkap dan tidak memperbolehkan keluarga untuk menjenguk si bayi setelah dilahirkan. Si pihak keluarga ini menduga adanya kasus malpraktik yang dilakukan kepada bayi. Pada keesokan harinya, si bayi ini dimandikan tanpa ada sepengetahuan keluarga. Lalu si keluarga ini diarahkan untuk membelikan susu formula. Setelah itu si bayi dapat dibawa pulang, akan tetapi pada saat di rumah si bayi ini tidak bergerak dan tidak bernafas. Setelah dihubungi ke klinik, ternyata klinik tutup dan tidak mendapatkan respon sama sekali pada pihak klinik. Lalu pihak keluarga membawa bayi ini kepada rumah sakit terdekat. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata terungkap bahwa bayi ini merupakan bayi prematur yang lahir dengan 1,5 kg saja. Menyatakan bahwa si bayi ini tidak mendapatkan perawatan yang optimal. Karena keterangan rumah sakit ini dan keyakinan keluarga, si bapak ini mantap untuk melaporkan ini ke pihak yang berwajib. Aduan terhadap klinik ini karena pelayanan yang buruk, kelalaian bidan, dan dugaan malpraktik. Atas dugaan ini, karena pihak klinik tetap tidak merespon aduan keluarga, maka ditindaklanjuti oleh Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Rel, sini dong. Rel, kan aku tadi udah jelasin ke teman-teman mengenai kronologi bayi yang meninggal itu loh di Tasikmalaya. Kamu bisa nggak sekarang jelasin mengenai perspektif pidananya? Nah, kalau aku dengar dari kronologinya Farisma sih, aku menduga bahwa adanya dugaan malpraktik atau berupa tindak pidana kealpaan. Nah, perlu kita ketahui bahwa malpraktik sendiri didefinisikan sebagai tindakan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak profesional, dalam konteks ini adalah bidan. Karena tindak pidana kealpaan ini merupakan jenis tindak pidana yang berasal dari kesalahan, yaitu bentuknya kealpaan. Kesalahan ini terjadi apabila si pelaku tidak menggunakan kemampuannya yang seharusnya bisa dia gunakan untuk menghindari adanya terjadinya kecelakaan atau bahkan kematian. Nah, kalau kita melihat kasus malpraktik di Tasikmalaya ini merujuk pada situasi di mana seseorang tenaga kesehatan lalai atas memberikan pelayanan intensif terhadap seorang bayi yang baru lahir dalam menangani pasien ibu yang akan melahirkan. Dalam hal ini, kealpaan merujuk pada tenaga kesehatan tersebut tidak memenuhi tugas berdasarkan profesinya. Oleh karena itu, dalam konteks hukum, tindakan kealpaan ini seperti dugaan malpraktik yang kita bahas dalam kronologi Farisma tadi dapat dituntut secara hukum jika memang terpenuhi segala bukti-bukti yang bisa mendorong si pelaku ini untuk dijerat pasal pidana.
Nah, sekarang kayaknya kita perlu mengetahui sih, apa sih pasal-pasal yang memang terhubung dengan kasus ini. Kita tanya Isti aja yuk. Let's go. Nah, pada tindak pidana kealpaan itu ada peraturan yang mengaturnya. Nah, peraturan yang mengaturnya itu ada pasal 359 KUH Perdata dan juga pasal 360 KUH Perdata. Pada pasal 359 KUH Perdata itu berisi barang siapa karena kelalaiannya atau kealpaannya itu menyebabkan orang lain mati diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana kurungan paling lama 1 tahun. Kemudian pada pasal 360 KUH Perdata itu berisi barang siapa karena kelalaiannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain menderita luka-luka berat itu akan diancam dengan pidana paling lama 5 tahun dan juga kurungan penjara itu paling lama 1 tahun. Agar dapat dipidana dan pasal 359 atau 360 KUHP perlu dibuktikan adanya unsur-unsur sebagai berikut, yaitu yang pertama adanya kelalaian, yang kedua adanya hubungan kausal, dan yang terakhir yaitu adanya kerugian. Adapun ketentuan perundang-undangan terkait malpraktik medis yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang kedua Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Yang ketiga Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan terakhir yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Yang selanjutnya yaitu adalah pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Nah, perbuatan pidana itu hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Nah, sehingga apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana? Nah, sebagaimana telah diancamkan. Hal ini tentunya tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan. Sehingga sebab dari asas ini dalam pertanggungjawabannya yaitu dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika ia melakukan kesalahan. Nah, sehingga unsur kesalahan yang dipakai itulah kemudian akan menjadi suatu kelalaian atau kealpaan, atau dalam istilah hukum kesehatan ini juga disebut dengan negligence. Nah, sehingga berdasarkan kasus tersebut dapat disimpulkan terdapat dugaan malpraktik bidan yang menyebabkan bayi prematur meninggal dunia usai pulang dari klinik. Nah, sehingga dengan demikianlah jika tindakan pelaku memenuhi unsur-unsur pasal kealpaan yang menyebabkan kematian, maka pelaku berpotensi dijerat pasal 359 Jo dan pasal 361 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun atau pidana kurungan maksimal 1 tahun serta pidana ditambah dengan 1/3 dan yang bersalah dapat dicabut haknya. Kesimpulan yang dapat diambil dari kasus kematian bayi prematur di Tasikmalaya yang memicu perdebatan tanggung jawab tenaga medis, jika dilihat dari sudut hukum pandang pidana, tindakan tersebut merupakan kategori tindak kealpaan atau kelalaian yang menyebabkan kematian seseorang sesuai dengan pasal 359 KUHP dan pasal 474 ayat 3 yang mengatur tentang tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan kematian dengan ancaman penjara pidana maksimal 5 tahun dan denda kategori maksimal 5 yaitu 500 juta, atau pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan seperti pencabutan profesi. Dengan demikian, kasus kematian bayi prematur di Tasikmalaya ini menyorot pentingnya penegakan hukum yang tegas dalam bidang kesehatan untuk memastikan perlindungan hak-hak pasien dan meningkatkan kualitas pelayanan medis di Indonesia. Itu pemerintah, lembaga pengawas, dan tenaga medis harus bekerjasama untuk mencegah malpraktik dan menjamin standar medis yang tinggi untuk meminimalisir malpraktik yang akan terjadi. Kalian sih kuliah di mana? Di UM dong. Ayo join di Departemen Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Negeri Malang. I was down but now I'm up. Yeah, this all God, this ain't no love. Yeah, I used to be stuck in that mud. Yeah, yeah, I was down but now I'm up. I was down but now I'm up like my name Lazarus. No Satan gon' be mad at this. I had to ask my dad if it's